Paling kalau saya apa ya, kayak kor gitu. Ramadan kor. Jangan kita berbicara yang tinggi-tinggi sedangkan kita nggak tahu kan begitu. Nah, itu kan nanti bisa mendatangkan perdebatan. Enggak sih sebenarnya Megan Fox itu dia Megannya saya Fox. Wah, ada kiper ini. Wah, baru lihat juga nih, Ustaz. Emang Bang Hafiz nggak kenal siapa dia? Enggak nih, Ini baru lihat kiper juga legend soalnya. tahun 90-an. Iya, Iya. kayak familiar ya. Iya. Ini jangan-jangan Wih, Wah, ternyata ada orang di sini. Saya juga lagi ngeliat. Nih tirai kalau dibuka mobil isinya apa, Zong? Enggak, kirain ini tirai buat kuis. Ustaz, maaf, Kak juga maaf. Apa juga maaf. Wah, ini ada acara apa ya? Nah, duduk dulu biar kita kasih tahu ada acara apa nih. Oke. Dulu, Nusir. Jadi, ini tirai dalamnya apa nih? Saya mau tebak nih. Tergantung tirai nomor berapa. Mau tirai apa mau disaku? Apa mau duitnya aja langsung? Aduh, iya dan ntar lewat DM-nya itu. Oke, Nah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Mutiara Ramadan bersama Indomie. Nah, kali ini aku bareng dua bintang tamu ganteng. Ada kalau ustadznya nggak usah di klik ya. Jadi ada yang satu coba perkenalan dulu. Saya? Oh. Halo, Jak. Saya Muhammad Hafiz Rizkianur, kiper Persija Jakarta. Wes. Kalau abang gimana apa? Yoi. Abang dulu. Oke, kalau saya Dustin Jian Membalau. Iya, kiper Persija senior. Iya. Senior. Tahun 2000-an lah. Anda belum lahir. Belum lahir, Bang. Tapi ini saya versi yang ngeklaim ya. Nggak klaim. Nah, jadi kali ini kita akan mengulik sedikit-sedikit nih tentang Bang Dustin dengan juga Kak Hafiz. Nah, Dustin nih, kan dia udah terkenal banget ya sebagai fans Persija ya, gimmick-gimmicknya juga lucu-lucu ya kan. Coba ceritain dong awal mula bisa cinta gitu sama Persija. Awalnya yang pertama kita emang domisili asli Jakarta. Tanah kelahiran juga Jakarta. Dan emang saya suka sepak bola, pas banget ya yang mewakilkan Jakarta itu ya Persija ini. Jadi saya dari mulai 2000-an itu udah suka Persija, tapi belum bisa ke stadion tuh saat itu karena masih kecil dan lain-lain. Tapi saat udah masa SMA barulah kewujud bisa ke stadion, langsung bikin KTA waktu zaman di Lebak Bulus. Oh, jadi masuk ininya juga ya? Masuk, apa iya. namanya, Jakmania juga ya? Masuk Jakmania juga jadi KTA karena pada saat itu kan beli tiket bisa diskon juga zaman sekolah. 8.000 waktu itu di Lebak Bulus. Betul. Kita masuk harganya 10.000 aslinya. Di diskon 2.000 lumayan. Buat parkir ya kan? Parkir. Dulu bukan parkir, dulu naik ini Kuantas Metro. Bima. Iya. Bener kayak Metro Mini. Berarti 2.000 buat air? 2.000 buat air sama beli air. bacang. Buat patungan, Bang. Iya. Tapi emang kan tadi kan bilangnya karena suka main bola dan memang tinggal di Jakarta. Tapi kan banyak nih klub-klub lain. Apa memang karena spesifiknya orang Jakarta jadi mau dukungnya klub Jakarta atau memang ngerasa kayaknya emang gue secinta itu deh sama Persija? Ya iya karena tanah kelahiran ya kita mencintai atas apa yang sedang di situ gitu. Emang awal identitas KTP di situ, otomatis kita juga mendukungnya di situ. Bahasanya tinggi luar biasa. Ini benar-benar area 51 ya ini. Iya, salah. 12 pas. Soalnya kan sering juga kan nonton ke stadion segala macam. Misal nih kalau misalnya lagi ada acara gitu sama pacar gitu kan sama yang beb kan. Terus tapi bertepatan sama acaranya Persija. Pilih mana kira-kira? Saya diizinin. Oh, diizinin. Karena kan dia kan stay di rumah istilahnya, dan istilahnya kita dikasih restu lah sama beliau, ya udah kita ke stadion nggak jadi masalah gitu. Nggak diajak stadion date aja gitu sekalian. Stadion date dia
lebih ke introvert, nggak bisa social butterfly gitu. Takut tiba-tiba disuruh maju ngecam. Iya bener juga sih. Benar. Nah, ini kan Bang Dustin suka banget pakai jersey, suka pakai jersey kiper ya kan? Coba pamerin dulu, lihat belakangnya lagi. Oke, begini otot, nomor punggung. Nah, ini tuh memang Bang Dustin tuh ngefans atau gimana sama Bang? Wah, ini salah satu ketertarikan saya Persija karena beliau ini. Ini kiper jago banget sampai bawa juara kan ya. Tahun 2001 kan. Zaman angkatan Luciano Leandro, Apres ya kan. Dan BP udah juga kan. Pemain muda. Bener, ada saya majalahnya siapa tuh yang kena kartu kuning begini set, ada momen kayak gitu. Asik. Tapi kalau pemain idolanya sekarang itu siapa? Pemain idolnya sekarang kalau saya Maxwell. Sama yang nomor 77. Tebak ayo Ustadz siapa? Doni Tri Pamungkas. Iya. Saya suka itu dia bisa nyari tempat posisi di mana dia harus ada di situ. Iya, salah. Beliau juga saya favorit ini. Nomor berapa beliau? Nomor berapa? Kalau mau favorit nomor berapa? Iya. Taruh kelahiran tahun 2006. 2006. 06. Enggak ya? Mentang lahir 2006 tuh. 2006 tuh. Enggak ini tanggal lahir. 8. Hah? 8. 8. Tebak-tebakan nih. Iya. Berarti Tebak-tebakan. 2006 ya? 2006. 8. Oke, berarti 806 nomor dia. 806. 806. Oke, kamar hotel. Itu nomor bunga apa nomor hotel? Jauh ya, 8 dulu ya. Nah, Hafiz nih, dia kan sebagai kiper ya kan. Itu mau, maksudnya bisa gitu mau jadi kiper tuh awalnya gimana? Karena kan banyak pemain yang kayak, gue mau jadi striker. Atau gue mau jadi sayap, gelandang bertahan ke gelandang serang. Pokoknya yang memang di sepak bola itu di pertandingan dia banyak tersorotnya ya kan. Kalau mencetak gol atau assist kan pasti jadi sorotan. Kiper kan jarang. Ada yang dibilang kiper ngopi segala macem kayak gitu kan. Kenapa mau jadi kiper? Apa gitu motivasinya bisa jadi kiper? Ya ada ceritanya sih Kak. Jadi awal mula saya kenapa jadi kiper tuh sebenarnya pertama kali main bola itu bukan posisi kiper di SSB. Pertama kali masuk SSB saya itu posisinya di back tengah. Cuma kan apa namanya faktor kondisi waktu itu jadi kita ikut satu pertandingan SSB saya. Terus kiper itu jangan di bawah 1. Nah, terus dia itu sakit. Nah, terus saya lah karena saya badannya udah tinggi, gede, gendut gitu dulu. Terus dipilihlah saya jadi kiper dan ada potensi terus disuruh lanjut aja gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Tapi kalau pemain idolanya tuh emang dari kiper kah atau ada pemain lain yang bisa akhirnya gue suka sama bola gitu? Kalau untuk suka sama bola ini sih paling ya ada kenapa saya mau jadi kiper itu juga karena Manuel Neuer, kipernya FC Bayern. Ya, gitu. Itu idola saya dari kecil. Dari kecil, berarti karena ngidolain itu juga, oh nggak apa-apa deh gue dipindahin jadi kiper ya kan? Tapi sebenarnya waktu dipindahin jadi kiper tuh ada keselnya nggak sih Kak? Gue udah enak-enak jadi back tengah nih, tiba-tiba harus pindah jadi kiper. Awalnya sih agak ragu juga sih sama diri ya. Bisa nggak nih jadi kiper kan? Terus selangnya waktu ya ternyata bisa malah punya potensi gitu. Malah jadi ladang rezeki Iya, ya. ladang. Bismillah THR. Nah, kalau ini kan emang kiper nih. Ya. Kalau dulu Bang Dustin tuh Iya. emang posisinya kiper terus apa gimana nih? Oh Kan enggak. katanya suka main bola juga. Suka main kan? bola juga. Bahkan dulu sempat ngewakilin Jakarta Barat juga. Waktu zaman SD. Kita ada di libero gitu. Jadi back juga. Tapi kita back kiri cuman tendangan saya kanan. Oh, kaki kuatnya kanan. Karena kenapa kalau kita ada di posisi kiri kaki nendang kanan jadi bisa bola ke tengah. Iya betul, lebih kenceng. Benar. Dan waktu itu ya
pada saat itu masih enak dah buat main bola. Terus demen istilahnya zaman dulu sliding sapu bersih itu. Tackle bersih. Tackle bersih. Tackle Paling bersih. enak ngeserot gitu. Kalau bahasa sekarang clearan. Ya, ada lagi nggak bahasanya? bahasa Bola, bola. bahasanya anak bola. Iya, itu clearance itu sekarang. Sekarang ya. Terus kalau Pak ini kan katanya sukanya sama Munchen kan, maksudnya di Liga Oh, Liga Liga luar ya. Munchen. Oh, Bang Dustin ini apa kira-kira? Oh, Nyonya Tuir. Iya, Juventus. Juventus. Liga Italia. Iya, nggak nonton lagi Liga Bapak-Bapak. Iya, dari A, aki-aki kan aki-aki. Oh, Iya. Nah, Bener. Mas Dustin nih, kan istrinya nih lagi hot-hotnya ya kan dibilang sama netizen. Katanya kayak artis Hollywood, Megan Fox, katanya gitu. Nah, Mas Dustin tuh nanggepinnya tuh gimana sama netizen-netizen yang komentar Nah, gitu? percaya atau enggak pada saat pernah diwawancara sama radio belum pacaran bahkan ya. Lo kalau mau punya istri mau kayak siapa nih? Salah satu pernah saya sebut Megan Fox deh gitu. Jadi, iya. Itu adalah omongan adalah doa. Iya benar. Doa. Terentah kenapa? Pas akhirnya dia kan emang dari zaman pacaran suka make up dan lain-lain. Make upnya masih feminim. Pas kesini dia istilahnya udah rajin istilahnya makan teratur, diet dan lain-lain. Akhirnya dia rebranding make up jadi Latin. Akhirnya keterusan banyak yang katanya kayak beliau kayak itu kayak Megan Fox. Keganggu nggak sih tapi mau komen-komenan netizen gitu? Enggak sih sebenarnya Megan Fox itu dia Megannya saya Foxnya. Ada nggak netizen tuh yang kayak kok istrinya mau atau nggak kayak gimana gitu? Banyak. Tapi biasa aja lah nanggepinnya. Ingat saya biasa aja. Kak, yang kayak gitu malah saya mau kirim ini infoloker nih terbaru infoloker karena dia tidak bisa mencari kesibukan lain. Kelas. Tapi kalau kayak gitu kan jadi kebanggaan sendiri ya. Iya. Bisa ngewujud gue yang dapet ini. Ya, Benar. Salah satu memuliakan istri ya seperti itu. Ya, Oh, berarti iyalah. dua-duanya sama-sama aktif sosmed lah ya. Gitu. Aktif sosmed, tapi dia tidak aktif untuk istilahnya kayak sosial langsung ketemu orang. Dia nggak terlalu bisa karena emang introvert dari dulu. Gitu. Dan punya laki yang ekstrovert begini, Iya. ya kan? Saya ambivert. Introvert bisa, extrovert Bisa, oke. Nah, Ustadz Tamami kan kita tadi ada nyentil-nyentil soal sosmed ya kan? Oke. Kira-kira menurut Ustadz Tamami ini untuk sosmed sekarang ya lebih banyak positif atau negatifnya sih? Algoritma itu kan tergantung apa yang kita buka. Kalau algoritmanya yang kita selalu buka misalkan tentang bola, maka yang akan keluar kan bola terus. Tapi kalau algoritma yang kita buka ceramah, itu kan akan yang keluar biasanya ceramah terus. Nah, tinggal disitulah menurut saya sih kalau yang kita selalu buka positif, nanti yang akan muncul positif. Nah, sebaliknya kalau yang kita lihat negatif, misalkan lagi yang hot-hot, yang viral-viral, biasanya kan algoritmanya itu terus. Nah, maka dari itu tergantung kita sebagai individu mau ke positifkah atau negatifkah. Kalau saya termasuk juga followersnya Instagramnya beliau juga ya banyak konten-konten yang positif lah dari beliau sehingga setiap yang kita tonton itu hal-hal yang positif. Coba tadi kan katanya infoloker dong, coba. Infoloker ada di Lina Job Street. Tahun kapan? Ya kan tadi kan katanya Lina Job untuk Street. heterokan. Lina Job Street. Lina Job Street. Itu jawaban berkelas sih, kelas. Nggak terfikirkan sama orang-orang yang lain kayak beliau lah. Karena kan awalnya. emang kalau kita udah berani jadi public figure dan lain-lain kan kita harus berani juga. Ya, Berani. betul. Supaya mentalnya turun. Betul. Iya benar. Nah itu menjadi salah satu tumpuan kita nyari duit ya kan? Iya benar. Kalau nggak begitu nggak dapat duit ya. Kita harus akui ya. Ya, betul. Nah, berarti di sini kita dapat THR nih dari mereka berdua nih. Nice. Dia ntar dapat mau maghrib THR, teh sama air. Ya. Teh sama air. Iya kan? Masuk akal. masuk. Nah, kalau Dasin sama Hafiz sendiri nih gimana sih ikut tren sosmed ngikutin banget nggak? Atau apa aja sih yang udah Aku ya? kalian ini? Kalau tren sosmed ya ikut aja sih. Kayak apalagi kan saya anak muda ya. Kayak Gen Z. Berapa sih umurnya? 19 tahun. Wah, Genjet abis, mentok ini. Gen Z kental. Parah. Parah. Kayak saya punya TikTok gitu kan, Instagram.
Ya jadi tahu-tahu aja gitu tren-tren zaman Apa yang lagi sekarang tuh, viral, apa yang lagi kan? viral benar. Ya kayak nggak kelewat gitu loh. Gitu sih. Tapi kalau ini kan lagi ngetren banget kan aplikasi TikTok ya kan. Nah kalau pemain kan kadang kayak misalnya kita mainnya jelek nih, udah lo main TikTok aja nggak usah main bola kayak gitu. Nah Hafiz sendiri tanggepinnya gimana gitu? Tapi main TikTok juga nggak? Kayak bikin velocity Iya. bahkan sekarang. Kalau ya enggak kan? ini yang intinya kacamata itu. Banyak. Intinya kacamata iya. Main itu. Habis main. Enggak sih, Itu. enggak. Gara Enggak, mana? paling tahu doang, kayak atau enggak buat iseng. Terus tapi nggak sampai di post gitu. Oh, buat iseng gitu. aja. Nggak dibolehin, nggak mau. Nggak mau. Buat diri sendiri Iya, aja. buat diri sendiri aja. Nah, tidak untuk Benar. publikasi. Nah kalau Mas Dasin sendiri, terus sosmednya gimana nih? Ngikutin banget nggak apa yang lagi tren di sosmed tuh selalu diikutin, coba ceritain. Oh, saya lebih main ke filter-filter. Oh, filter-filter. Iya, misalnya filter balon, cek 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 cek, cek gitu. Oh yang di TikTok gitu ya? Ah. Ya kayak 2026 kalian akan apa gitu? Iya gitu-gitu. Justru ramenya ternyata di situ, bukan yang emang harus bikin konsep apa. Justru kadang ide konten yang istilahnya akan rame itu ide dari bini di rumah, istri. Oh jadi dia ngasih ide gitu Ngasih kan ide. ya? Tim Dan kreatifnya ternyata- itu. Salah satunya, dan ternyata bagus-bagus ambience-nya. Dan ini salah satunya saya kontenin juga rame banget di sosial media. Bahkan TikTok kemakan juga, Instagram kemakan juga. Mereka ya udah konten selagi yang emang rame kita upload itu akan kemakan juga di situ. Selagi positif ya Iya. kan, betul. Di Paris, di Inggris, di Jerman. Iya benar. Iya kan? Ini Apa beneran saja semua boleh sosmed kan sih. ya? Tadi emang beneran semua sosmed dibabas gitu ya, dirabas. Pokoknya the most word nomor 1. Nah, Mas Dasin sendiri nih di sosmed tuh kan sering nongol nih ya. Menurut Mas Dasin tuh apa sih kelebihan dan kekurangan adanya sosial media gitu? Dan Mas Dasin kan juga katanya sering banget kena penipuan kan? Ah iya, ketipu beli AC, ketipu beli Ya asbak. kok bisa gitu? Ya karena kita percaya, nggak tahu kenapa percaya dia kayak omongannya meyakinkan. Manis. Sama ada satu lagi kita percaya bahwa dia ingin ngirim buat sumbangan itu dibuat didonasikan. Ya udah selepas itu saya percaya beli, ternyata pada hilang semua tuh orang. Iya barang yang nggak datang, orang yang hilang. Duit nggak balik lagi Dia kan? juga balik. Tapi itu kenapa bisa berulang mulu gitu loh? Kayak, itu loh pertanyaan Ustaz. Orang kan kalau ketipu sekali dua kali, dia berkali-kali langganan. Iya. Ya itu dia pada saat itu akhirnya saya udah nggak terlalu percaya sama di sosial media untuk bertransaksi lah kayak gitu. Intinya jadi kacamata. Ya. Pengennya asli-asli. Iya, pengennya asli-asli ketemu dulu, ntar baru bisa diobrolin. Kalau udah ketemu kan otomatis kan kita iya. tahu sama tahu ya. Kalau ini kan masih blur. Gambling. Gambling. Iya. Itu kalau penipuan yang paling nyesek itu apa sih? Mobil waktu itu. Beli mobil. Beli mobil. Enggak, jadi sebenarnya sama orang kenal. Beli mobil, kita udah lunas dan lain-lain. Tapi mobil kita ditarik. Lah kok bisa tiba-tiba ditarik? Nah, karena ternyata BPKB-nya itu saya emang belum dikasih. Cuma BPKB-nya ternyata itu dia nggak lunasin. Akhirnya ditarik lagi sama leasing. Oh. Tapi selalu ada hikmah. Allah. Akhirnya kan sekarang beliau diganti lebih baik lagi. Iya, bener. Nggak lama akhirnya diganti lagi. Berarti job lancar nih, alhamdulillahnya Alhamdulillah. ya. Nah coba kelebihan sama kekurangannya apa kira-kira sosial media tuh menurut buat Mas Dasin sendiri? Sosial media kadang jangan terlalu kritis banget di sosial media, karena kalau terlalu kritis banget dan terlalu diseriuskan otomatis jadi nggak asik sosial media. Kan sosial media orang mau bersosial. Sosial itu mau yang kenalan, mau yang istilahnya mau yang luas-luas, yang istilahnya nggak usah tegang-tegang. Kalau yang tegang-tegang kayak gini otomatis aura negatif akan keluar ke kita juga. Kayak gitu. Jadi istilahnya biasa aja gitu. Jangan terlalu gembar-gembor hal-hal yang kontra gitu. Kayak gitu sih, Kak. Berarti yang santai-santai aja. Ya, maunya santai-santai aja, susah. Apalagi di X itu susah nyari yang santai-santai. Itu mah orang itu tempatnya hujatan sih itu. Wah itu apapun itu ya. Seleb X tuh bener-bener mentalnya kuat sih.
Kan di antara platform-platform media lain ya, itu lebih banyak hujatannya. Masih zaman Twitter itu masih santai itu. Iya. Sekarang udah berubah. Nah, kalau Hafiz sendiri nih, pasti punya beberapa akun sosial media. Second account punya? Iya, Second account punya. Karena pasti punya beberapa akun sosial media ya kan. Kira-kira tuh Hafiz tuh ngegunainnya itu gimana? Manfaatin sosial media menurut Hafiz sendiri? Ya, yang pasti ya bermanfaat aja sih. Maksudnya kayak kalau mau posting juga posting hal-hal baik aja. Beda ya kalau di sosial di second account ya. Kenapa sih sisi gelap sih? Kalau di first account pasti ya kita kalau bisa halal manfaat aja lah gitu. Maksudnya. Second account-nya namanya apa? Oh, tidak bisa. Iya. Tidak bisa. Tapi Mas Dasin punya second account. Apa? Tapi Mas Dasin Punya punya second account. Punya juga. Oh, punya juga. Kirain kan kehidupannya udah emang lucu ya, udah real ya kan. Ini udah semuanya ditaruh di situ. Iya, enggak, tapi emang kita mantau-mantau kejadian aneh di situ semua tuh. Di second account. Iya, atau enggak misalnya yang nipu kita atau gimana di sosial media, kita bahasnya di second account-nya. Kayak gitu. Jadi intel. Intel sekalian. Apalagi kalau di sosial media kan kadang orang kalau ngehujat pakai second account kan. Itu. Atau ya fake account lah. Tapi kalau misalnya Mas Dasin dan Hafiz nih, kalau lagi dihujat kayak gitu kan di sosial media kan kita nggak bisa ngefilter ya Iya, apa benar. yang masuk. Susah. Ada yang positif, ada yang negatif, ada fansnya, ada haters gitu. Terus nanggepin di sosial media tuh gimana kalau ada yang hate? Dari Mas Hafiz dulu deh. Ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada hate comment ya. Iya, tapi jangan sampai ya. Iya, amin. Amin, Ya iya. paling maksudnya kayak apa ya? Aku juga nggak terlalu masukin ke hati kali ya. Maksudnya kayak kita bawa apa kayak enjoy aja. Maksudnya kayak jadiin itu kayak pelajaran aja buat kita gitu. Kalau misalnya kita emang dapat hate comment gitu kan gitu sih. Tapi satu pun emang nggak ada tuh hate comment. Belum. Jangan sih, Jangan Bang. sampai. Alhamdulillah belum. Pemain kan ada aja ya kan yang nge-hate-in kan. Itu kan makanya kita penasaran gitu atau dia pakai second account atau third account kan. Nah, kalau Mas Das sendiri Oh, kalau saya kenyang ya, hal-hal kayak gitu ya. Entah saya punya bini kayak gitu disangka pakai ajian. pelet. Semar mesem. Iya. Coba nih trik sebelum nikah ada ke Banten nggak? Yang penting air kita bagus ya. Ya India, aduh kok intinya lagi. Jadi ingat ke situ lagi. Intinya boleh. Harus dikasih kacamata kayaknya. Iya. Kalau kayak gitu kita dalam artian, nah mati rasa itu penting. Pada saat kita bersosmed kita harus mati rasa. Mau gimana pun yang tadi hinaan seseorang jadi candaan buat kita sendiri. Udah kayak gitu. Akhirnya kayak gitu pariwara aja. Lewat dan kembali ke normal lagi. Tapi pernah nggak sih kayak kesentil banget sama omongan Komen. orang di sosmed tuh kayak jadinya ngebalesin gitu dan Balasin ada dulu pernah satu dan lain-lain. Pada akhirnya dia yang katanya cuma bercanda doang dan minta maaf pada akhirnya. Cuma bercanda tapi udah kayak keterlaluan gitu cara ngomongnya. tapi nggak pernah kayak ada pikiran ih gue laporin lu nanti lu kelewatan ya, ada nggak pernah pikiran kayak Kalau mau laporin? laporin lu gertakan pernah ada juga. Dan istilahnya ya sama aja dibilang kayak gitu juga. Dia akhirnya minta maaf dan lain-lain. Ya apalagi kan Persija fansnya banyak tapi sisi kanan kirinya kan juga banyak ya, maksudnya haters-hatersnya ya kan. Pasti kan kalau misalnya ngekonten dia sebagai fans Persija, pasti kayak ada aja yang nyenggol-nyenggol juga kan. Tapi kalau misalnya nanggepin nih Persija lagi kalah nih, terus lagi bikin konten di sosmed terus kayak ada yang ngata-ngatain Persija tuh gimana? Selalu kita optimis untuk dia jadi juara mau gimana pun. Amin. Pada saat orang menghujat mau apa gitu-gitu, ini kan di dalam sepak bola hanya 90 menit lo harus bolehlah di dalam 90 menit itu lo harus berisik, tapi pada saat di luar lo harus tenang lagi aja balik. Ini kesetelan pabrik. Balik ke setelan pabrik lagi. Intinya kacamatanya. Intinya dilihat dari kacamata ya seperti itu. Nah, buat Ustadz nih, kira-kira apa sih yang bijak untuk dalam bersosmed lah, baik apalagi kita buat nanggepin yang positif dan negatif itu gimana sih? Saya setuju tadi sama Bang Dasin. Artinya kan kita tidak bisa membatasi orang untuk komen seperti apa, untuk mengekspresikan gaya ketikannya seperti apa. Tapi nasihat buat kita semua bahwasannya apapun
yang kita tulis, yang kita kerjakan, yang kita lakukan kan nanti akan ada apa? Akan ada pertanggungjawabannya, akan ada hisapnya sekecil apapun. Karena kata Allah dalam surah Yasin, mungkin Bang Dustin hafal karena muka-mukanya muka-muka hafiz Quran ini kan. Alhamdulillah, syukuran. Iya kan kata Allah kan gini kan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya udah, kita seumpama sebagai public figure ya kan, dihujat, dicaci, dimaki ya happy saja. Toh seumpama itu benar apa adanya bisa jadi bahan evaluasi buat kita, tapi kalau nggak benar kan bisa jadi ada transfer pahala untuk kita. Bener nggak kira-kira? Dosa kita dihapus, transfer pahala dia ke kita. Iya. Nah, dan orang yang seperti itu yang ngetiknya sembarangan sampai menghina ya kan, dia nanti akan rugi. Ya apalagi nanti di akhiratnya akan baris satu-satu tanggal sekian-sekian, misalkan Persija lagi kalah. Itu kadang-kadang kan komennya luar biasa kan. Nah, hati-hati. Misalkan kemarin Seri lawan Borneo 2-2 gitu. Wah, kan. itu ramai juga. Nah, itu kan pasti akan ada apa? Akan ada pertanggungjawabannya. Dan Allah kan tidak akan pernah lalai dari apa yang kita kerjakan. Makanya ada kalimat innahu huwas samiul basir gitu kira-kira, Mbak. Nah, Sobat Jackmania ini karena udah mau maghrib, jadi kita mau ada jeda dulu nih untuk kita buka puasa. Jadi aku mau ngajak Hafiz, Dustin, dan juga Ustadz buat nyobain makanan yang enak. Jadi dia tuh bisa ganjel perut. Waduh, Tapi sedap. praktis. Nah, kalian kalau misalnya ganjil perut praktis tuh biasanya makan apa? Mie, Indomie. Kamu nggak boleh sering. Iya, nggak bisa sering-sering. Banyak. Ketahuan kok dari perutnya. Kalau perut kayak gini, Wah, jadi kalau kayak gini makannya apa nih biasanya? udah pasti Indomie dong. Yoi. Tapi Indomie double. Double? Nah, Telurnya? double. Terus yang matang pakai kornet, terus sawi deh. Iya, Pakai- salah. Ini nggak olahraga friendly. Nah, aku ngasih tau ke kalian nih, aku mau ngajak kalian makan, tapi Indominya rasa baru. Jadi ada Indomie mie goreng nyemek rasa rendang. Nih, udah pernah ngeliat belum? Udah pernah nyobain belum? Oh, bukan kuah, bukan goreng, ini nyemek ini. Oh. Wah, keren juga ini. Dan baru Indomie aja nih ngeluarin. Ala Jogja tapi rasa rendang ya. Iya, karena dia kolaborasi. Jadi Warmidonya Ibu Siti Jogja. Oke Gitu. banget, oke banget nih. Ntar kita coba ya. Pas Iya. nanti abis beduk. Iya, habis beduk. Nah, jadi buat kalian jangan lupa nih untuk Sobat Jackmania yang pengen nyobain juga, karena ini baru ada Indomie aja nih yang ngeluarin nyemek. Nah, kita bakal nyuruh Dustin deh yang buat. Karena katanya udah sering nih Indomie double. Indomie goreng nyemek double juga enak kok. Nah, jadi Sobat Jackmania jangan kemana-mana, kita bakal lanjut ke segmen kedua setelah abis ini. Nah, Sobat Jackmania, kembali lagi bersama Mutiara Ramadan bersama Indomie. Nah, aku mau nanya nih ke Ustadz Tamami langsung Oke, ya kan. siap. Ini selama Ramadan kayak gini, kira-kira lebih banyak positif atau negatifnya sih untuk tren sosial media tersebut? Ya kalau kita lihat bulannya sih sebenarnya harusnya trennya positif. Karena kan Ramadan itu kan bulan berkah, bulan kebaikan, bahkan bulan yang penuh dengan kesucian. Harusnya tren-tren yang ada di sosial media ya yang bagus. Supaya apa? Satu sebenarnya, agar puasa kita itu nilainya nggak sia-sia. Udah mudarat ya. Oh, mudaratnya kan lebih banyak. Dan ini sudah diwanti-wanti, sudah dikasih tahu sama Nabi Muhammad dari ratusan tahun yang lalu. Kata beliau kan apa? Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi cuma dapat apa? Lapar sama haus. Ya mungkin salah satunya kita penyebabnya sosial media kurang bijak. Terus kita lihat konten-konten yang kira-kira batal sih enggak, batal puasa enggak, tapi kan menghilangkan apa? Menghilangkan pahala puasa. Ya makanya saya setuju tadi sama Bang Dustin, kita pilihlah konten-konten yang bagus. Ya mungkin dari sahur sampai beduk maghrib, ya kita konten-kontennya baca Quran, Ustadz Dustin lagi ceramah, lagi lagi kultum gitu Saya bisa kan. ntar diedit AI. Iya gitu kan. Jadi sehingga benar-benar dari pagi dari imsak itu sampai buka puasa udah yang positif-positif. Meskipun kita kan nggak bisa menyaring ataupun kebebasan itu terjadi kan. Nah, kalau seumpama lewat-lewat nggak sengaja kan. Scroll aja langsung ya kan. Senang dikit scroll. Jadi kadang-kadang kan begini, ada
Ya Allah, rezeki Ustaz. Kan katanya kalau pertama lihat kan rezeki kan gitu kan ya. Tapi kalau diliatin terus bukan rezeki namanya. Apalagi di Zoom ya, jangan. Begitu kira-kira Pak. Bisa Relate ya, bisa. Kayak relate nih ya. Relate ya, bisa. Itu namanya Bang Dasin itu dilihat dosa kagak dilihat barang bagus. Nah, kan tadi kan kata Ustadz kan itu ada tren-tren yang bisa menghilangkan pahala puasa kan. Nah, kalau Dustin dan Hafiz sendiri nih biasanya selama Ramadan nih apa sih yang dilihat dari sosial media? Tren apa sih yang diliputin? Konten apa gitu yang dibuat pas lagi? Tadi Hafiz pas bilang Zoom dia ketawa banget. Kayaknya ada pengalaman ya. Coba Hafiz dulu Bisa, gitu. bisa. Paling kalau saya apa ya, kayak kor gitu. Ramadan kor. Yang kocak-kocak. Kalau lagi sholat tarawih kesandung gitu. Iya. Itu sih. Banyaknya sih itu. Tapi kalau kayak konten-konten gitu nggak buat. Siapa tahu kan sebelum latihan nih, a day in my life ya kan. Sebelum latihan Udah kayak ya kan. vlogger-vlogger, Iya, sama. enggak. Jadi kayak cuman itu doang tuh. Nggak mudah orang Ya tuh paling ini Ustaz. Suka ya tiba-tiba konten mukbang. Tapi kalau kayak gitu gimana sih Ustaz? Mukbang tuh artinya pengen kan ya. Ya sebenarnya kalau orang ngeliat kan biasa, yang penting jangan abis nonton mukbang langsung diaplikasikan. Itu yang nggak boleh gitu kan. Tapi kan tapi biasanya kalau Bang Hafiz kan dia pemain bola. Biasanya kan dilihat review-review pertandingan supaya misalkan kalau beliau tampil kan ada kesalahan besoknya bisa diperbaiki. Itu kan nilai positifnya kalau pemain bola. Tapi kalau seumpama mukbang ya sebenarnya nggak jadi masalah sih. Kan biasanya orang bilang gini, oh nonton mukbang nih haram gitu kan. Ya sebenarnya kalau secara ilmu fikihnya itu lebih ke makruh. Makruh tuh artinya kalau kita dekati itu nanti kalau kita nggak kuat iman takutnya apa? Kejadian gitu. Tapi kalau imannya kuat, imannya cakep sih nggak jadi masalah. Masa cuman gara-gara mukbang iman kita jadi apa? Jadi turun kan begitu gitu. Yang nggak boleh itu mukbang nasi padang jam 2, jam setengah 3 langsung aplikasi. Ya. Coba. Tapi kalau sampai ngiler nggak gara-gara kan katanya Set bakal ngiler. lewat mukbang kan. Aman. Tapi kalau sampai ngiler gitu gimana Ustaz? Kalau sampai keluar gitu. Ini kan jadi pengen banget gitu kan. Iya kalau seumpama ya saya bilang kan yang membatalkan puasa apa? Kalau dalam kitab Safinatun Najah itu masuknya barang ke 2 lubang. Salah satunya kan mulut. Ya seumpama kalau cuma ngiler doang nggak sampai masuk nasinya, nggak masuk mie-nya berarti nggak batal, gitu kan? Tapi kalau cuma mukbang ya nggak batal lah. Kalau Ustaz kalau misalnya masuknya ke 2 lubang itu, kalau misal kita kemasukan asap sate ke hidung, aman nggak Ustaz? Kalau asap sih masih aman. Asap sate? Yang nggak boleh itu asap sama dagingnya sama tusuknya itu nggak boleh Masuk itu. ke semua jadi PCR Ustaz. Tapi biasanya jadi pertanyaan gini, kan kita wudhu nih kan, sholat kan, ini bicara tentang batal ya kan, ada yang tanya, Ustadz, apa hukumnya? Kita wudhu, kumur-kumur 3 kali, keluarnya cuma 1 kan gitu. Jangan-jangan dia mukbang nasi padang, cuman gak kesampean. Karena ajan zuhur, ajan asar, akhirnya minum dulu gitu kan. Nah, jadi ya batal, kalau begitu batal, karena masuknya 3, keluarnya berapa? 1, baru itu mukbang yang batal itu. Nah kalau Mas Dasin sendiri aktivitas apa sih di sosial media yang diliatin gitu kan? Oh, yang sekarang saat ini ya, sebenarnya nggak mau diliatin tapi akhirnya diliatin. Ada itu yang lagi rame saat di luar negeri sana. Contoh? Ah? Contoh? Mental Slug. Wis, Ya tuh kan? PS1 kalau nggak salah lagi Iya, Iya, gitulah. Ya jadi kita istilahnya, wah ada apa sih nih? Padahal salah satu lagi mau Piala Dunia kan. Sedangkan mereka itu jadi salah satu tuan rumahnya. Bagaimana nanti bakal bisa aman atau enggak istilahnya. Jadi yang keluar itu terus. Padahal kita enggak mengikuti hal kayak gitu ya. Cuman update-nya lagi yang lagi rame itu seperti gimana? itu, betul. Kayak gitu sama ini. Kalau misalnya konten-konten jam 12 ya kan ya, lagi naik motor atau enggak di kendaraan, perutnya bunyi kruk ya kan ya, yang keroncongan itu. Tahu. Ya konten-kontennya seperti itu. Nggak ada konten-konten aneh-aneh gitu berarti ya? Biasanya saya nanti konten ada yang aneh-aneh, tapi saya belum keluarin. Habis maghrib. Konten akan saya keluarin yang aneh-aneh pada saat bulan puasa. Ada salah. Oke. Nah, kalau Ustadz Tamami ini kan sekarang udah banyak ya Ustadz online gitu kan yang dakwah-dakwah, menyiarkan konten-konten Islam itu
Ustadz sendiri tuh menanggapinya gimana? Sebenarnya semakin bagus, semakin banyak kebaikan kan semakin bagus. Dan setiap orang itu kan punya cara masing-masing. Termasuk para ustadz-ustadz, para kiai, para habib, para gus itu kan punya spesial dakwahnya masing-masing. Tergantung kepada siapa sasaran dia ingin mendakwakannya. Ya makanya dulu kan bahkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendakwakan Islam itu kan menyampaikan Islam itu tergantung kepada siapa dan kepada umurnya, bahkan gitu. Nggak mungkin misalkan saya yang muda, terus saya bilang sama yang agak-agak tua dengan bahasa anak muda Gen Z, kan nggak bakal masuk. Ya, jadi gitu, artinya semakin banyak yang berdakwah lewat sosial media. Tapi ingat loh, yang bisa berdakwah kan bukan hanya ustadz, bahkan pelawak-pelawak stand up komedi saya lihat banyak loh teman-teman yang mendakwakan lewat sosial media, bahkan pemain bola juga bisa. Karena kata Nabi, balighu anni walau ayat. Kalau kita udah dapat ilmu, satu ayat, itu kita boleh menyampaikan kepada siapa? Kepada halayak umum. Tapi ada syarat-syarat kalau dalam ilmu fikihnya itu, ya kita kalau mau dakwah itu ya menyesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan kita berbicara yang tinggi-tinggi, sedangkan kita nggak tahu kan begitu. Nah, itu kan nanti bisa mendatangkan perdebatan, bisa mendatangkan perpecahan. Apalagi kalau sudah mendekati kepada ikhtilaf kayak misalkan taraweh ya kan, ada yang 20, ada yang 8, bahkan di Masjidil Haram di Masjid Nabawi kan 10 tambah 3. Itu sebenarnya kalau kita belajar referensinya kan jelas, semuanya boleh. Yang nggak boleh kan yang nggak taraweh kan begitu kira-kira. Tapi ada loh, ini kalau kita bicara taraweh sedikit lah gitu. Tapi jangan juga kita menghina orang-orang yang tidak taraweh. Apalagi misalkan dia tukang bakso, satpam, tukang pecel yang emang dapat hartanya, duitnya ketika sedang taraweh. Bisa jadi dia nanti tarawehnya habis dagang. Nah itu kira-kira Mbak. Oke. Nah ini kalau kita berbicara tentang sosial media ya, ini kan sebagai konten kreator kan ada nggak sih kayak malesnya gitu kalau bikin konten pas lagi Ramadan gitu, atau ternyata pas Ramadan malah gencar-gencarnya bikin konten? Dari siapa? Hafiz? Ini mah bukan konten Bukan kreator. konten kreator. Oh iya benar. Kalau dari saya, kalau dari pandangan saya ada sih hal maksudnya, karena kenapa? Karena ada hawa yang kayak ngantuk, kurang ini, dan ide yang keluar pun kadang tersendat gitu ya. Nah akhirnya kalau bikin konten mungkin misalnya ada ide dihabisin tuh bisa 1 sampai 2 sampai 3 konten supaya nanti ada stok gitu. Mungkin diakalinnya seperti itu. Enggak yang setiap hari apa, enggak terlalu bisa seperti itu juga. Soalnya kan ada hal yang harus dipikirin dulu update-nya supaya nggak ketinggalan apa nih yang harus kita bikin gitu-gitu. Jadi ada jedanya lah gitu. Nah kalau Hafiz ini kan berarti kan ada ada latihan pas lagi puasa gini kan. Sebenarnya bikin bete atau sebenarnya males gitu jadinya gara-gara pas lagi puasa gitu? Ya enggak sih, karena kita kan ubah jadwal ke malam ya. Jadinya kita bisa buka dulu baru latihan gitu. Jadi nggak ada hambatan sih bagiku. Harusnya bikin a day in my life sih, seru kan? Ya kan? Iya, Jalan sama Mas Dustin harusnya. Yang gini takutnya kan ya itu yang tadi Mbak bilang, takutnya dihujat kok pemain bola jadi vlogger gitu kan, gitu. Mungkin positifnya itu. Nah, mungkin sekenakannya kita nggak tahu. Bisa jadi sekena enggak. gitu. Terus wajahnya dikasih kayak cahaya-cahaya. Nah, ini terakhir nih Sobat Jackmania, segmen yang paling kita tunggu-tunggu biar kitanya juga terbuka hatinya ya kan. Coba pesan-pesan, atau nggak ada yang mau ditanya dulu nggak ke Ustadz? Ada bis ya? Dari aku cukup, udah kejawab semua. Kejawab. Nih kalau Mas Dustin? Nah ada nih pertanyaan, kalau misalnya kita mau telat sahur, pada saat masih azan subuh kita masih boleh dapat minum nggak sih? Gini, ini kan bicara tentang ranah fikih. Ya, fikih itu kan banyak perbedaannya. Nah, kita harus gini dulu. Yang pertama, kita harus luas dalam memandang. Nggak mungkin dalam ilmu fikih itu pengennya kita sama dengan pengennya orang lain. Pendapatnya Imam Syafi'i sama dengan pendapatnya Imam Hanafi, Imam Hambali atau Imam Maliki. Ada sebagian ulama yang mengatakan kita telat bangun, ya kan?
Wah, telat bangun karena kan yang dianjurkan sebelum puasa kan sahur kan. Karena kata Nabi, tasaharu fa inna fi sahuri al barokah. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, seumpama kita telat bangun, Allahu Akbar. Ada dua pendapat ulama. Ada yang membolehkan karena orang puasa itu kan butuh persiapan. Ya, persiapan fisik, mental, dan terutama persiapan perut kan. Nah, seumpama masih azan pertama awal itu nggak jadi masalah untuk kita memenuhi kebutuhan sahur. Tapi ada juga ulama-ulama yang tidak memperbolehkan karena sudah masuk apa? Waktu azan. Makanya kenapa di Indonesia itu ada namanya imsak. Nah, imsak itu kalau di Arab itu nggak ada. Nah, inilah ijtihadnya para ulama, kehati-hatiannya ulama supaya kita sebagai umatnya Nabi itu punya kehati-hatian. Nah, menurut Imam Syafi'i, imsak itu ada. Karena apa? Satu, tanda lah, ibarat kata kalau kita lagi berkendara, imsak itu kan lampu kuning. Nah, sedangkan batas dari imsak ke azan subuh biasanya berapa menit? 10 menit. Nah, makanya supaya kita nggak ketiduran banget, makanya ada apa? Ada imsak. Ada imsak. Nah, tapi itu Bang Dastin sekali lagi, ada yang mengatakan memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Tapi setahu saya yang belajar itu dalam ilmu fikih, seumpama kita udah megang gelas, udah masuk, udah habisin aja terus, nggak jadi masalah gitu. Yang penting jangan sampai minumnya terus sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apalagi sampai azan zuhur. Nah, itu Wah, itu sih. Udah nih, udah nggak ada yang ditanya nih. Ada nggak? Mana, Mas? Kelas gratis nih, kelas gratis. Satu lagi deh. Iya, siap. Nggak apa-apa ya? Tiga SKS. Ya. Misalnya kan kita kan temen ada yang meminta hotspot. Oke. Terus dia mau lihat tujuannya untuk melihat maghrib hari ini jam berapa gitu kan. Boleh nggak, Ustaz? Maksudnya dalam artian kita dapat pahala nggak? Karena dia mau melihat kebaikan di situ. Ada satu pepatah, mandala ala khairin falahu ajru mislu fa'ilihi. Siapa yang membantu dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Ya, meskipun lewat jalur hotspot gitu kan. Iya. Ya mungkin dia namanya paceng, dia kan mungkin pakai tangan, paket goceng tiba-tiba habis kan gitu kan. Akhirnya Bang Dastin punya hotspot untuk melihat temannya itu azan maghrib. Nah, itu pahala dan insya Allah yang memberikan hotspotnya juga dapat dapat pahala gitu. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau nggak ketahuan tiba-tiba buka yang lain, Ustaz. Gimana, Ustaz? Tapi kita kasih hotspot nih. Itu ilaman rahimah Robbi. Tergantung sayangnya Tuhan kepada orang itu ya kan ya. Kalau emang dia misalkan gitu kan, berarti kan yang dosanya di dia. Bang Dastin kan nggak tahu. Taunya kan dia izinnya kan buat apa? Buat azan, lihat azan kan, azan zuhur, azan asar, azan maghrib. Tapi di luar itu udah bukan jadi tanggung jawab kita. Tapi kita tetap dapat pahala. Udah dapat lah. Tanggung jawab itu tanggung jawab ditanggung oleh pelaku lah gitu kira-kira. Tapi Bang Dastin tetap dapat pahala. Gitu. Kasih hotspot aja ya kalau mau dapat pahala berarti. Tipis ya, cuma karena hotspot aja bisa dapat pahala. Kan kebaikan itu kan nggak harus yang besar-besar. Yang kecil juga kan termasuk kebaikan. Bahkan kata Nabi, kita menyingkirkan sampah yang kecil dari jalanan ke pinggir aja kan itu pahala gitu. Nah, ini udah berarti udah di penghujung. Coba Pak Ustadz nih kasih pesan-pesan untuk para Jackmania. Pesan saya simpel seperti pesan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jaga apa yang kita miliki, tangan kita, mulut kita, mata kita, seluruh anggota tubuh kita, karena semuanya itu nanti akan ada hisabnya. Kalau yang kita lakukan adalah kebaikan, maka kebaikan akan kita dapat. Tapi kalau keburukan yang kita lakukan, maka keburukan yang akan kita dapat. Jadi Jackmania, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan, semua akan ada pertanggungjawabnya. Dan kita juga jangan khawatir, misalkan kita dihujat orang, dicaci orang, dimaki orang, ya udah sabar aja. Artinya Allah sedang mentransfer pahala dan kebaikan kepada diri kita. Begitu kira-kira. Alhamdulillah. Ini seru nih kelasnya ya kan, seru banget ya kan kelasnya. Nah, semoga Jackmania yang nonton juga bisa mendapatkan yang positif-positif. Apalagi kan ini tentang sosial media ya, yang dimana emang kuat banget para Jackmania juga pasti pada aktif sosmed. Makanya bisa sampai nonton Persija TV ya kan, udah pasti. Nah, jangan lupa buat para Jackmania nanti tonton lagi episode-episode selanjutnya. Terima kasih juga nih buat Mas Dastin, Terima kasih, Kak. terus buat Hafiz, dan ya Ustadz mah ya udah. Ustadz, aku Ziva Zia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.